Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rodatul Syahwani sebagai perwakilan dari kelompok 11. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu Mutmainah Rusli, Nur Aini, Jumriana, Mutiara Devi, Susi Susanti, dan saya sendiri. Jadi pada video ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Gender dan Kesetaraan. Jadi makalah ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas sekaligus sebagai upaya untuk memahami konsep gender, kesetaraan, serta berbagai permasalahan yang masih terjadi di masyarakat. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering melihat adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang seolah-olah sudah menjadi hal yang wajar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, muncullah kesadaran bahwa tidak semua perbedaan tersebut bersifat alami, melainkan juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai gender dan kesetaraan dalam perspektif studi sosial. Jadi pada bagian awal saya akan memaparkan pendahuluan, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, jadi latar belakang dalam pembahasan ini tuh berangkat dari adanya perubahan sosial yang terus berkembang di masyarakat yang membawa dampak terhadap cara pandang individu dalam memahami peran laki-laki dan perempuan. Jadi seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban yang setara, isu gender ini menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang publik. Jadi perbedaan peran yang selama ini terbentuk tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologi saja, tetapi juga oleh kebiasaan sosial, nilai budaya, serta pola interaksi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep gender tidak hanya dapat dilepaskan dari proses sosial yang membentuk identitas dan hubungan antar individu. Lalu dalam analisis sosial, gender ini tidak hanya dipahami sebagai peran biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang membentuk identitas dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peran gender tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Namun, dalam realitanya, pemahaman tersebut itu tidak selalu diikuti dengan praktik yang setara. Ketidaksetaraan gender ini masih banyak ditemukan dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun di dunia kerja. Jadi, ketidaksetaraan ini muncul dalam bentuk stereotip pembagian peran yang tidak seimbang, serta keterbatasan kesempatan bagi individu untuk berkembang secara optimal. Banyak masyarakat yang masih berpegang pada pandangan tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Namun di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender serta akses terhadap pendidikan dan informasi turut mendorong perubahan pola pikir mengenai pentingnya kesetaraan gender. Namun perubahan tersebut belum berjalan secara merata karena adanya perbedaan budaya, latar belakang sosial, serta dinamika masyarakat. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga dipengaruhi oleh sistem dan aturan sosial yang secara tidak langsung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai gender dan kesetaraan menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena masih terdapat perbedaan antara pemahaman tentang kesetaraan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Baik, jadi berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada pengertian gender dan kesetaraan gender, bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang terjadi dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan dunia kerja, serta strategi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gender. Nah, apa sih itu gender? Gender merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe, yang awalnya digunakan dalam konteks biologis, dan seiring waktu istilah ini berkembang dalam ilmu sosial untuk membedakan antara seks sebagai jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran sosial. Nah, gender merujuk pada perbedaan pola perilaku dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat dari budaya, sehingga bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan hasil konstruksi sosial.
Dalam kajian gender terdapat dua konsep utama, yaitu identitas gender dan ekspresi gender. Nah, identitas gender adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri, sedangkan ekspresi gender adalah bagaimana identitas tersebut ditampilkan melalui penampilan dan perilaku. Nah, gender juga mencakup peran, fungsi, hak, dan kewajiban yang dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Karena bersifat sosial, konsep gender dapat berbeda di setiap masyarakat dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Dalam kehidupan sosial, gender berperan dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pembagian tugas, akses terhadap pendidikan dan juga ekonomi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, konstruksi gender sering menimbulkan ketimpangan seperti stereotip, diskriminasi, dan beban ganda yang lebih banyak dialami oleh perempuan. Nah, oleh karena itu, studi gender bertujuan untuk tidak hanya memahami perbedaan tersebut, tetapi juga untuk mengurangi ketidakadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam perspektif studi sosial. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki posisi, peran, serta kesempatan yang seimbang dan adil dalam kehidupan sosial. Konsep ini bersifat kualitatif dan kontekstual, artinya tidak selalu diukur secara matematis, tetapi dilihat dari keadilan dalam akses, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya. Kesetaraan gender menekankan bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin berhak mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan, kecuali dalam hal tertentu yang berkaitan dengan perbedaan biologis. Dalam perkembangannya, upaya mewujudkan kesetaraan gender dikenal melalui gerakan feminisme, yaitu perjuangan untuk melawan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, seperti marginalisasi, subordinasi, dan diskriminasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Feminisme bertujuan untuk mencapai persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam realitas, khususnya di Indonesia, kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan, yang terlihat dari ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan gender yang seharusnya netral seringkali berubah menjadi sumber ketidakadilan struktural dan kultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriana. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial, pendidikan maupun pekerjaan. Gender merupakan konstruksi sosial yang mengatur pertanggungjawaban serta harapan terhadap laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Peran ini tidak bersifat alami, melainkan dibentuk oleh budaya, nilai, dan ideologi yang berkembang. Ketidaksetaraan gender muncul ketika terdapat perbedaan akses kontrol dan kesempatan terhadap sumber daya serta hak-hak kehidupan. Dalam banyak konteks, sistem patriarki masih menjadi dasar yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan sementara perempuan berada pada posisi yang lebih terbatas. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi penting untuk memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama dalam akses kehidupan. Yang pertama itu ada ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial. Ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial itu terlihat dari kuatnya pengaruh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak subordinat. Hal ini menyebabkan perempuan sering mengalami marginalisasi seperti terbatasnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, munculnya stereotip negatif, dan rentannya terhadap kekerasan dan pelecehan. Selain dipengaruhi oleh norma budaya,
Ketimpangan ini juga diwariskan melalui nilai sosial yang terus direproduksi dalam masyarakat. Akibatnya, ruang gerak perempuan itu menjadi terbatas dan reseptensi mereka dalam berbagai bidang sosial masih rendah, sehingga diperlukan perubahan kesadaran dan kebijakan yang lebih inklusif. Yang kedua, ada ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, ketidaksetaraan gender terlihat dari masih adanya perbedaan akses, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Faktor budaya, ekonomi, serta pola pikir masyarakat sering membuat perempuan itu kurang diprioritaskan dalam memperoleh pendidikan, bahkan mengalami putus sekolah akibat tekanan sosial ataupun pernikahan dini. Selain itu, stereotip gender juga memengaruhi pilihan bidang studi, di mana perempuan cenderung diarahkan ke bidang tertentu, sementara laki-laki mendominasi bidang lain seperti sains dan teknologi. Pendidikan seharusnya menjadi sarana kesetaraan, justru kadang ikut melenggangkan bias gender, sehingga diperlukan upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan setara. Jadi ketidaksetaraan gender dalam dunia pekerjaan itu merupakan permasalahan yang masih nyata dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada konstruksi sosial dan norma budaya yang telah lama tercermin dalam berbagai contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam dunia kerja, perempuan seringkali tidak mendapatkan kesempatan promosi meskipun memiliki kemampuan yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan laki-laki. Selain itu, adanya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama itu menunjukkan bahwa masih ada ketidakadilan dalam penghargaan terhadap kinerja. Dalam proses rekrutmen, preferensi terhadap laki-laki juga menjadi bukti bahwa stereotip gender itu masih mempengaruhi keputusan penting dalam dunia pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketidaksetaraan gender itu bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan masalah sistematik yang melibatkan struktur sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan perubahan cara pandang masyarakat, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan, serta upaya nyata dalam masyarakat untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi semua individu tanpa memandang gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tanpa adanya perubahan tersebut, ketidaksetaraan akan terus berlangsung dan menghambat terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender. Jadi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan literasi kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya peran yang setara antara laki-laki dan perempuan. Media dan propaganda juga berperan penting dalam membentuk opini publik melalui penyebaran informasi positif seperti buletin, mading, dan juga kampanye digital. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial perlu didorong, disertai dengan dukungan kebijakan dan lingkungan yang adil serta bebas dari diskriminasi. Perubahan pola pikir juga menjadi kunci utama dengan menghilangkan stereotip dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu kesetaraan gender bukan hanya isu individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui edukasi yang berkelanjutan, pemanfaatan media secara bijak, serta partisipasi aktif masyarakat, upaya menciptakan keadilan gender dapat terwujud. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk membangun lingkungan yang inklusif, adil, dan saling menghargai, serta setiap individu memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.